Bagaimana umat Buddha seharusnya menyikapi hal ini? Bersama saya, Sri Puncokoweni, Penyuluh Agama Buddha, Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Bapak Ibu, Sang Buddha telah mengajarkan meditasi. Apa kiranya manfaat meditasi di masa pandemi COVID-19 ini? Bapak Ibu, manfaat meditasi di masa pandemi COVID-19. Di dalam Khuddaka Nikaya Dhammapada ayat 214, Arogya Paramang Labha. Kesehatan adalah keuntungan paling besar. Sang Buddha mengatakan bahwa kesehatan merupakan keuntungan paling besar. Nah, kalau kita lihat bahwa seseorang yang memiliki uang yang banyak, harta kekayaan, jabatan, tetapi pada saat orang-orang ini sakit, maka harta kekayaan, jabatan itu tidak jadi apa-apa. Semuanya seperti tidak ada artinya. Maka orang katakan bahwa kesehatan itu adalah suatu hal anugerah, keuntungan paling besar. Nah, kita lihat dari pengertian meditasi. Memusatkan meditasi ini memusatkan pikiran pada salah satu objek yang baik. Nah, ingat bahwa meditasi memusatkan pikiran pada salah satu objek yang baik. Di dalam tradisi Buddhis juga dikatakan bahwa meditasi merupakan satu kesadaran dan konsentrasi. Meditasi dipahami juga sebagai praktek relaksasi, yaitu pelepasan penuh kesadaran dari memori-memori buruk yang ada di dalam alam bawah sadar kita, yang biasanya membebani, mencemaskan, mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Meditasi ini juga mengajarkan untuk berpikir positif terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Manfaat dari meditasi secara umum adalah bisa meningkatkan kesadaran, memberikan ketenangan dan keseimbangan pikiran, mencegah dan meringankan kepanikan, mengurangi emosi negatif, mempermudah mengembangkan cinta kasih, melatih menyadari dan mengendalikan pikiran negatif menjadi positif. Nah, ini agak sangat sulit ya, hal-hal semacam ini, mengendalikan pikiran negatif menjadi positif. Nah, kalau orang sudah emosi gitu kadang sulit ya, banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin kita sendiri seperti itu, tetapi dengan meditasi kita bisa kendalikan. Saya merasakan itu. Jika kita sudah terbiasa meditasi, maka pada saat kita emosi sesaat itu muncul, tetapi kita sadari, oh saya sedang emosi, maka di situ kita tarik kembali. Jangan emosi, karena emosi ini akan membuat diri kita menjadi rugi sendiri. Jadi lepaskan gitu dengan cinta kasih tentunya ya. Artinya kita tidak perlu membenci ya. Selanjutnya dengan kondisi batin tenang seimbang dan pikiran harmonis akan meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ini yang kita cari-cari ya, atau kita perlukan dalam kondisi COVID-19 ini. Contoh manfaat meditasi ini juga telah dialami oleh 12 orang anak laki-laki Thailand. Dia terjebak di Gua Tham Luang. Selama 17 hari dia terjebak di gua tersebut. Nah, dia melakukan meditasi. Jadi mereka di dalam gua itu melakukan meditasi. Sehingga pada saat pencarian ditemukan 12 anak ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Nah, mungkin agak lemas gitu aja ya. Dan ini adalah sumber beritanya. Terkait dengan COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan coronavirus ya, dan memiliki gejala kelelahan, batuk kering, diare, hilangnya penciuman, hilangnya kecapan di lidah kita. Nah, untuk melawan virus ini terutama diperlukan imun tubuh yang kuat atau yang baik ya. Dampak dari pandemi 19 kita mengetahui bersama bahwa pandemi ini banyak orang yang mengalami stres, panik,
kecemasan, ketakutan terinfeksi COVID-19. Nah, semua rasa-rasa ini atau semua yang telah dialami seseorang seperti ini pasti terjadi ya. Semua dampak ekonomi juga akan membuat psikologi seseorang menjadi terpengaruh ya. Ada beberapa contoh meditasi membantu mencegah dan menyembuhkan COVID-19. Karena secara medis dijelaskan bahwa fungsi imun tubuh kita ini dalam menghadapi COVID-19 itu sangat penting. Ada beberapa cara untuk meningkatkan imun tubuh seperti pola makan yang sehat, olahraga, berdana, atau berbuat kebaikan. Itu akan menimbulkan rasa bahagia dalam kehidupan kita. Nah, rasa bahagia itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Nah, untuk mengkondisikan supaya bisa melaksanakan hal tersebut perlu didasari kondisi batin yang tenang dan seimbang. Ini unsur-unsur agar terhindar COVID-19 sudah saya jelaskan di depan. Supaya kita sehat jasmani rohani, terhindar COVID-19 ini kita perlu melakukan meditasi, juga melaksanakan protokol kesehatan 5M, olahraga, pola makan sehat, berbuat kebaikan. Ini ada testimoni seorang pasien COVID-19 sembuh dengan menerapkan meditasi. Adalah seorang konselor. Ini sumber beritanya. Orang tersebut mengatakan bahwa metode meditasi yang saya terapkan dapat menetralisir virus HIV. Oleh karenanya, dengan cara yang sama saya bertekad dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Nah, di sisi lain ada juga orang yang mengatakan saya berhasil membuktikan bahwa meditasi bisa menjadi salah satu metode untuk mewujudkan negatif COVID-19. Wah, ini merupakan satu hal yang sangat menyenangkan tentunya, karena banyak orang yang sudah gugur karena kepanikan, karena emosi pada saat dia terpapar COVID-19 ini. Kita tahu semua bahwa terutama umat Buddha ya, bahwa pertapa utama mencapai kesempurnaan itu juga kesempurnaan menjadi Buddha itu dari melaksanakan meditasi. Pertapa utama mencapai kesempurnaan menjadi Buddha berumur atau berusia 35 tahun. Dan meditasi ini sendiri di dalam agama Buddha merupakan satu laboratorium untuk pencegahan COVID-19. Sudah banyak kita ketahui dan tadi juga saya singgung, disiplin melaksanakan protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah memakai masker dengan benar. Kadang orang menggunakan masker itu di bawah dagunya, ya, itu tidak benar. Mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, dan menjauhi kerumunan. Jika ada orang yang berkerumun, segera kita menghindar. Mengurangi mobilitas dan interaksi. Jika tidak sangat penting untuk keluar rumah, maka kita perlu menghindarkan diri untuk keluar rumah. Jadi berada di rumah, stay at home. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mencoba untuk melatih atau belajar meditasi, menerapkan meditasi ini nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kondisi pikiran kita menjadi tenang, seimbang, menjadi fleksibel untuk menghadapi kondisi kehidupan, terutama pandemi COVID-19 ini. Silakan ambil posisi bersila seperti pada gambar. Badan membentuk huruf L. Jika duduk, kita pahanya atau kakinya sejajar dengan bahu. Badannya tegak, tangan kiri berada di bawah, tangan kanan di atas, ibu jarinya bertemu. Letakkan di pangkuan. Setelah itu, mari kita pejamkan mata kita. Rilekskan badan kita. Kita rasakan mulai dari kepala kita, leher, bahu, kiri kanan, dada, perut, kaki. Serileks mungkin.
kita rasakan dengan lembut. Setelah itu, mulailah dengan berdoa. Dengan berdoa, kita bisa menenangkan diri kita lebih baik lagi. Selanjutnya, pancarkan cinta kasih. Kita awali pemancaran cinta kasih tersebut ke dalam diri kita sendiri dulu. Dengan mengatakan dalam hati kita, semoga aku berbahagia. Lanjutkan, kembangkan cinta kasih lebih luas lagi ke orang-orang di sekeliling kita, baik di depan kita, di belakang kita, kanan, kiri, atas, bawah. Pancarkan cinta kasih tersebut dengan mengharapkan semua yang berada di sekeliling kita selalu berbahagia. Dengan kebahagiaan yang mereka rasakan, maka kedamaian itu akan muncul. Pada saat kita bermeditasi, pikiran keluar dari objek, tarik kembali. Mari kita coba untuk memperhatikan keluar masuknya napas kita. Fokuskan perhatian kita pada lubang hidung kita. Saat kita menarik nafas, kita sadari kita sedang menarik nafas, mungkin panjang atau pendek, kita menyadari itu. Pada saat mengeluarkan juga demikian. Biarkan badan ini yang mengatur nafas. Tidak perlu kita atur, tarik nafas, keluar nafas. Biarkan secara alami dan kita hanya menyadari saat nafas itu masuk, nafas itu keluar. Jika ada suara atau rasa di dalam badan kita sakit, kita cukup menyadari, oh badan saya ada yang sakit, oh kaki saya kesemutan. Biarkan, setelah itu lepaskan kembali ke pernapasan lagi. Ini bisa dilakukan beberapa saat. Setelah itu kita buka mata. Namanya meditasi Anapanasati, Bapak Ibu. Selanjutnya ada juga, ini karena meditasi ini banyak. Untuk artinya bahwa orang melakukan meditasi banyak caranya, yaitu ada juga yang melakukan meditasi jalan atau cangkama, ada juga orang yang melakukan meditasi mengembangkan cinta kasih, meditasi kesehatan, meditasi vipassana, samatha. Nah, itu yang ada di dalam agama Buddha ya. Meditasi dibagi menjadi dua, samatha bhawana dan vipassana bhawana. Nah, untuk selanjutnya ada saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba yang meditasi dari Thich Nhat Hanh. Nah, ini macam-macam meditasi, saya mempersiapkan 2 saja. Ini meditasi tentang nafas masuk juga nafas keluar. Kita hanya menyadari pada saat nafas masuk, nafas keluar. Pada saat itu kita mekar seperti bunga. Aku merasakan segar bagai embun. Aku solid bagai gunung. Aku kokoh bagai bumi. Aku bebas. Ya, silakan tutup mata. Kita duduk saja. Breathing in, Nafas breathing masuk. out, Nafas keluar. breathing in, Nafas masuk. breathing out,
mekar as a bagai flower. bunga. I am fresh Aku sedang as bagai the embun. dew. Nah, ini adalah cara meditasi yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, namo.